lagi ke channel Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sempat tertunda ya. Kita akan memasuki PB6 di subtema 2. Tema 2 untuk siswa kelas 5 SD. Mari kita belajar bersama Bu Guru. Oke, kita langsung memasuki PB6, ada di halaman 85. Di sini untuk PB6 Ibu tidak akan membahas tentang pertanyaan dan jawaban, tetapi Ibu hanya akan membahas materi ya, materi yang ada. Yang pertama adalah materi PKN tentang musyawarah, dan satu lagi yaitu SBDP tentang karya tari ya. Oke, berarti hari ini tidak ada pertanyaan yang akan dijawab juga. Oke, hanya materi saja. Yang pertama kita akan bahas tentang PKN, yaitu mengambil keputusan dengan musyawarah yang ada di halaman 85 ya. Setiap warga masyarakat ini kan punya tanggung jawab dalam ikut serta dalam mengambil keputusan ya. Keputusan bersama itu adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Ya, keputusan bersama harusnya mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat ya. Itu harus mewakili aspirasi dari semua anggota dan peserta ya. Keputusan bersama ini juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, dan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta dan tanpa membeda-bedakan ya. Itulah dia ya. Lalu pengambilan keputusan bersama itu harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut itu satu, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain ya. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Yaitu nilai persamaan hak, yaitu seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua itu musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis ya. Lalu Ibu akan sebutkan ciri-ciri musyawarah mufakat itu antara lain: satu, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami. Yang ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Oke, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah ya. Yaitu satu, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Lalu dilandasi dengan semangat kegotong royokan dan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, tata cara persyaratan musyawarah antara lain: satu, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai, sudah jelas ini Maya. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum ya. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat, sudah jelas ya. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain, sudah jelas juga. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan ya. Selanjutnya, cara-cara mengeluarkan pendapat. Ada etikanya juga ya dalam mengeluarkan pendapat. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan dan suara harus cukup jelas ya. Sikap dalam musyawarahnya yang harus kita lakukan yaitu satu, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh
memotong pembicaraan orang lain. Oke, itu tadi pembahasan tentang musyawarah ya, sedikit Ibu ringkaskan dari materi tadi yang ada di halaman 85. Sekarang kita masuk ke SBDP ya. Di halaman 89. Di sini adalah sebelum melaksanakan peragaan tari ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapannya satu, menentukan bentuk karya tari. Ya, ada bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan tari kelompok. Yang kedua, memilih karya tari. Karya tari ini misalnya disesuaikan dengan bentuk tari ya. Misalnya ada tari berpasangan, ya berarti pilihlah dari karya yang berpasangan seperti itu ya. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan ya, ini sudah jelas ya. Yang keempat, memilih properti tari. Apa saja properti tarinya ya. Tujuannya ini untuk pada saat peragaan di depan penonton sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang keempat, yang kelima menentukan iringan tari. Iringan tari ini bisa dalam bentuk rekaman, pita kaset maupun CD. Kalau sekarang lebih banyak CD atau MP3 ya. Yang keenam, memilih busana tari. Ini harus disesuaikan ya. Ini udah jelas lah, gampang penyesuaiannya ya. Ya, itu tadi ada unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam memperagakan tari di depan orang lain. Ya, Ibu hanya akan membahas 2 materi itu saja secara ringkas. Cukup sekian video dari Ibu. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. See you on the next vlogs. Bye bye. Wassalamualaikum.